Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 grup A akan membawakan presentasi dengan judul esterifikasi dan transestrifikasi yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban final project terakhir dari laboratorium oleh kimia 2. Adapun anggota dari kelompok 1 ialah saya sendiri, Abdul Ghafar 1801001 dan teman saya Aulia Sari Silitonga 1801007, Ayu Yolanda 1801008, dan Dik Cene 1801015. Adapun pembahasan yang pertama yaitu tentang biodiesel. Biodiesel merupakan senyawa alkil ester yang dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Biodiesel berasal dari turunan minyak nabati ataupun hewani. Biodiesel dapat disintesis melalui transestrifikasi menggunakan katalis alkali dan melalui esterifikasi menggunakan katalis asam. Adapun pengolahan biodiesel menggunakan metode esterifikasi dan transestrifikasi, yaitu reaksi trigliserida pada minyak nabati atau hewani dengan media alkohol dan katalis asam atau basa, kemudian menghasilkan ester asam lemak yang berantai pendek dan gliserol sebagai produk samping. Adapun pengertian esterifikasi ialah, esterifikasi adalah reaksi pembentukan alkil ester dari asam lemak bebas dengan alkohol menggunakan katalis asam. Berikut ini merupakan rumus berupa gugus fungsi, di mana gugus fungsi asam lemak ditambah dengan alkohol dan ditambah dengan katalis menghasilkan alkil ester dan air. Pengertian transestrifikasi ialah reaksi pembentukan alkil ester dari trigliserida dan alkohol menggunakan katalis asam atau basa. Untuk transestrifikasi sendiri dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama menjadi digliserida, lalu digliserida menjadi monogliserida, dan monogliserida menjadi alkil ester. Selanjutnya prosedur akan dijelaskan oleh Aulia Sari. Pembahasan selanjutnya yaitu prosedur esterifikasi dan transestrifikasi. Langkah pertama, sampel ataupun minyak nabati yang telah diukur volumenya dilakukan pengadukan dan pemanasan hingga suhu 55 sampai 60 derajat Celcius. Ini dilakukan dengan bantuan alat stirrer. Pemanasan dilakukan untuk mempercepat reaksi dan untuk memperoleh konversi yang tinggi. Suhu pemanasan dengan rentang 55 sampai 60 derajat Celcius karena merupakan suhu optimum yang mendekati titik didih dari metanol, sehingga memungkinkan intensitas tumbukan antar reaktan meningkat. Langkah selanjutnya, minyak nabati akan ditetesi dengan larutan metanol dan katalis yaitu KOH yang telah dicampur sebelumnya dan dimasukkan pada corong pisah. Langkah selanjutnya, minyak nabati yang telah ditetesi dengan metanol dan katalis KOH akan dimasukkan pada corong pisah dan didiamkan selama 1 malam, yang akan terbentuk 2 lapisan, yaitu lapisan pertama atau atas, metil ester, dan sebagai lapisan kedua atau bagian bawah, yaitu sabun, yang merupakan hasil dari gliserol dan juga sisa metanol yang tidak bereaksi, sehingga lapisan kedua ini akan dibuang. Selanjutnya, setelah di lapisan kedua dibuang, maka akan tertinggal metil ester di corong pisah. Corong pisah yang berisi metil ester ini akan dicuci dengan Aquades pada suhu 70 derajat Celcius. Ini dilakukan untuk menetralkan pH biodiesel dan melarutkan sisa gliserol ataupun sabun yang dihasilkan dari proses transestrifikasi. Aquades panas yang digunakan bersuhu 70 derajat Celcius karena pada suhu ini kuasa menjadi gas sehingga metanol yang tidak bereaksi akan teruapkan. Langkah selanjutnya yaitu metil ester yang akan dicuci digojok. Pencucian dilakukan sebanyak 3 kali. Setiap pencucian akan terbentuk 3 lapisan, di mana lapisan kedua dan ketiga akan dibuang, dan lapisan pertama akan diuapkan sehingga dimasukkan ke dalam beker gelas.
dan beker gelas tersebut akan dimasukkan ke dalam oven yang suhunya 110 sampai 115 derajat Celcius yang dibiarkan selama 1 malam. Setelah dibiarkan selama 1 malam, volumenya akan diukur untuk mencari rendemen yang dihasilkan. Faktor yang mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan yang pertama waktu. Semakin lama waktu reaksi, maka kemungkinan kontak antara zat akan semakin besar sehingga akan menghasilkan produk yang banyak. Namun, bila kesetimbangan telah terjadi, maka bertambahnya waktu tidak akan berpengaruh terhadap hasil. Yang kedua, suhu. Semakin tinggi suhu yang digunakan, maka produk yang dihasilkan akan semakin banyak. Hal ini disebabkan karena naiknya suhu akan membuat tumpukan antara partikel semakin jadi besar, sehingga reaksi akan bertambah cepat dan konstanta reaksi semakin besar. Dan yang terakhir, katalis. Semakin besar konsentrasi katalis yang digunakan, maka produk yang terbentuk akan semakin banyak, karena laju reaksi akan berjalan cepat. Dalam pembuatan biodiesel ini, semakin besar konsentrasi NaOH, maka pada proses transesterifikasi, maka semakin banyak terbentuk biodiesel. Rumus yang digunakan yaitu persen rendemen sama dengan volume metil ester per volume sampel minyak dikali 100%. Adapun karakteristik sifat fisik kimia dari biodiesel pada umumnya: 1. Spesifik gravity 0,9068, 2. Kekentalan kinematik 28,26 mm² per sekon, 3. Titik nyala 50,5 derajat Celcius, 4. Cloud point 18 derajat Celcius, 5. Kadar air 0,8%, 6. Residu karbon 0,941%, 7. Nilai kalori 9372,8 kalori per gram, 8. Komposisi ester alkil. Baiklah, kita masuk pada kesimpulan. 1. Pengolahan biodiesel menggunakan metode esterifikasi dan transesterifikasi. 2. Esterifikasi adalah reaksi pembentukan alkil ester dari asam lemak bebas dengan alkohol menggunakan katalis asam. 3. Transesterifikasi adalah reaksi pembentukan alkil ester dari trigliserida dan alkohol menggunakan katalis asam atau basa. 4. Faktor yang pengaruh jumlah produk yang dihasilkan adalah waktu reaksi, suhu yang digunakan, dan katalis. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kami kelompok 1 grup A mengenai esterifikasi dan transesterifikasi. Apabila ada kesalahan lisan maupun tulisan, kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.